Halo, eh, selamat pagi. Hari ini aku mau ngebahas lanjutan kemarin ya, kopi. Ternyata banyak juga responnya. Terima kasih buat teman-teman yang sedang respon. Wah, asik ngopinya. Ya enggak sih, enggak. Cuman ya sekedar sharing. Nah, ini kebenaran kemarin aku sempat main ke kedai kopi Kinanti. Ini sekarang mau dibuatin kopi sama Mas Anggun. Untuk proses pembuatannya bakal kita lihat di Jalan Kinanti. Kalau kalian tahu, di utaranya MMUGM itu di Jogja ya, di Jogja. Di utara MMUGM itu masuk ke dalam gang Jalan Kinanti itu. Di sana ada kedai kopi baru sih. Biasanya Mas, kalau untuk brewing menggunakan filter itu dari 10 gram sampai 16 gram. Di sana dia punya beberapa biji kopi yang memang diambil langsung dari petani, kemudian di roasting sendiri. Tetapi kalau aku memakai 10 gram ini, aku mau menonjolkan ini dari karakter kopinya ini yang keluar. Nanti asidnya mel, asidnya mel nggak terlalu tinggi. Tetapi begitu diminum nanti akan rasanya serasa manis. Kemudian diolah sendiri gitu ya, dijemur sendiri segala macam. Penggilingan kita atur di 3, jangan terlalu lembut. Oke. Memang sih sekarang lagi booming ya, namanya kedai-kedai kopi gitu yang untuk benar-benar kopi-kopi khas untuk di beberapa tempat ngopi, beberapa kedai kopi dengan konsep kopi edukasi kopi gitu. Gimana sih? Nah, Kuncinya untuk kita memulai untuk penyeduhan itu kita maksimal harus 85 derajat. kebetulan kemarin gara-gara video itu aku diajak gitu, ayo mas main gitu, main ya udah yuk main gitu. Ini kita flush, fungsinya untuk sterilisasi dari si filter tadi. Nah terus diajarin gimana sih ngopi asik itu. Untuk manual brewing kita waktu penyeduhan itu tidak boleh lebih dari 3 menit. Terus kemudian di sana aku belajar proses ngopi yang enak. Terus yang ngopi bagaimana proses pembuatan kopi, terus kemudian ya berbagai macam hal. Kemudian aku
kemarin sempat ngobrol sama seorang dokter. Saya paham, ya. Sehari-hari saya di Rumah Sakit Khusus Bedah Anur, Yogyakarta. Rumah sakit kami dengan layanan unggulan urologi. Urologi itu buat teman-teman yang belum tahu, saluran kemih. Ya. Oke. Di sana rumah sakitnya itu andalannya, layanannya urologi. Urologi itu apa? Nanti bisa dijelasin. Jadi itu bagian saluran kemih ya. Jadi begini Mas Ari, kopi itu memang satu minuman yang sangat digemari ya, tidak pandang usia bahkan. Dan banyak orang yang karena sudah rutin mengkonsumsi kopi, jadi rasanya sulit sekali untuk melewatkan hari tanpa kopi. Memang ada beberapa manfaat dari kopi, diantaranya karena dia mengandung kafein, jadi dia bisa meningkatkan semangat kita, bahkan bisa juga mempengaruhi mood kita sehingga kita bisa lebih energik dan lebih antusias dalam keseharian kita. Makanya ada juga orang-orang yang ketika konsumsi kopi dia jadi bisa terjaga lebih lama dalam aktivitasnya. Jadi bisa berkaitan dengan ginjal segala macam. Nah, pas banget nih. Aku ngobrolin kopi dari sisi kesehatan yang mungkin ya nggak hanya ginjal tapi sebagian besar kalau setahu aku gitu ya. Di Indonesia penyebab ginjal adalah oksalat ya, artinya tumpukan kristalisasi dari hasil asam yang ada di dalam minuman-minuman yang kita minum menumpuk di ginjal karena ginjal sudah tidak bekerja secara sempurna. Tapi seperti semua bahan makanan ya, tidak baik jika itu berlebihan. Karena ada beberapa hal yang perlu diketahui nih oleh teman-teman yang menyukai kopi. Jadi yang pertama, karena ada kandungan kafein di dalam kopi tersebut, selain efek yang baik tadi, ternyata juga bisa meningkatkan tekanan darah. Ya. Terus juga dia bisa memacu kerja jantung sehingga pada beberapa orang ya, jika setelah minum kopi mereka mengeluhkan berdebar-debar, bahkan ada yang sampai agak sesak nafas seperti itu. Kemudian yang lain yang kebetulan berhubungan dengan bidang yang saya geluti, jadi ternyata kopi ini sama beserta teman-temannya ya, itu ada teh, ada soda sama coklat, kopi juga mengandung oksalat ya, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa dibarengi dengan konsumsi air putih yang cukup, apalagi teman-teman mungkin yang banyak di depan komputer, nahan kencing, pengen pipis, tahan dulu, akhirnya pipisnya ketahan lama, ternyata oksalat ini nantinya bisa berpotensi membentuk endapan dan pada akhirnya bisa juga menimbulkan masalah batu saluran kencing. Itu masalah. Tiap hari nih orang kan banyak banget yang minum kopi. Terus kemudian ada nggak sih tips khusus gimana sih mengkonsumsi kopi itu buat yang aman untuk mengkonsumsi kopi maksudnya gitu. Oke. Jadi ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwasanya kopi jika dikonsumsi paling tidak 1 hari itu 2 cangkir, yaitu masih dalam batas yang cukup baik. Nah, tapi perlu teman-teman perhatikan, sekarang kan banyak tuh kopi-kopi yang kandungannya langsung dari biji kopi asli ya. Itu kita perlu berhati-hati kalau yang terutama di keluarga ada riwayat misalnya batu saluran kencing, atau ada riwayat sakit mah misalnya, ada riwayat tekanan darah tinggi atau misalnya berdebar-debar seperti itu, mungkin agak dikurangi ya kekentalan kopinya. Kemudian yang lain, kopi itu kan sebagian memang ada sih yang suka minum pahit ya, kan lebih jos rasanya kan yang pahit ya. Tapi ada juga orang yang senangnya kopinya manis. Nah, ketika kopi ditambahkan gula dan kita pengen manis atau mungkin tambah susu ya, itu kalorinya jadi bertambah. Sehingga pada orang-orang tertentu mungkin yang punya masalah dengan diabetes misalnya, punya masalah dengan berat badan misalnya, kalori dalam secangkir kopi ini mungkin bisa lebih diantisipasi lebih lanjut. Dan satu lagi terakhir, mungkin harus dibarengi dengan air putih yang cukup ya, paling tidak dalam sehari itu kita bisa mengkonsumsi air putih sekitar 1,5 sampai 2 liter minimal. Ya, kalau cuaca lebih panas kita atau aktivitas fisik lebih banyak,
kita mungkin bisa konsumsi lebih dari itu. Tuh. Ya. Jadi kita perhatikan mungkin itu tadi ya tipsnya, konsumsi air cukup, terus kemudian kekentalannya, terus 2 cangkir sehari. 2 cangkir sehari, Ya. 2 cangkir, nggak boleh lebih, ya. Boleh, nggak tahu sih boleh apa enggak tuh. Ya, tergantung kebutuhan orangnya. tergantung orangnya. Oke dok, itu tadi kalau misalnya nih biasa kalau contoh saya itu adalah penderita mah akut tapi juga suka banget sama namanya kopi. Itu saya strateginya adalah dengan di waktu-waktu tertentu dan dengan konsumsi kopi yang seger gitu. Kopi seger itu dalam artian saya giling kopi biji kopi sendiri gitu. Itu kira-kira gimana? Ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah di lambung ya, dispepsia atau gastritis atau mah yang suka dikenal orang awam. Jadi mungkin antisipasinya itu kopi jangan diminum saat perut kosong. Jadi supaya keasaman dari lambung kita itu sudah turun dulu dengan diisi makanan. Jadi pada saat sudah terisi makanan bolehlah kita mengkonsumsi kopi. Insya Allah lebih aman buat teman-teman yang punya risiko dispepsia atau mah tadi. Oh iya. Nih selanjutnya, kira-kira usia berapa sih seseorang manusia itu boleh mengkonsumsi kopi, mulai dari usia berapa gitu? Oke. Usia sebenarnya belum ada, saya belum ketemu referensi yang bisa dipertanggungjawabkan menyebutkan batas usia yang aman untuk konsumsi kopi, tapi idealnya ya mulai usia remaja sudah bisa sebetulnya. Jadi dengan catatan tidak ada masalah tadi, misalnya masalah di lambung, misalnya berdebar-debarnya, atau ada faktor di keluarga seperti darah tinggi, ada faktor di keluarga penyakit batu saluran kencing, sebenarnya aman. Ya, sebenarnya aman. Cuman kadang yang perlu kita perhatikan berlebihannya tadi. Jadi ada memang teman-teman kita tuh yang nggak bisa minum kalau nggak berwarna, ya, dan mereka banyak larinya ke kopi, ke teh, misalnya, itu yang paling sering. Nah ini sebisa mungkin dihindari. Oke, seperti itu tadi penjelasan dari masing-masing bidang. Dokter paham dengan kesehatan, bagaimana kita menjaga kesehatan untuk tetap bisa nikmatin kopi, untuk tetap bisa sehat dengan ngopi. Terus kemudian Mas Anggun dengan cara ngopinya, cara ngopi asiknya. Terus kemudian ya seperti itulah. Jadi bagaimanapun namanya ngopi itu ya enak sih, kalau menurutku enak gitu ya. Nah selanjutnya tambahan sedikit sih, ini segala sesuatunya itu memang ada resikonya ya. Segala sesuatu itu ada resikonya, kita kerja ada resikonya, bahkan akhirnya sampai ngopi pun ada resikonya. Seperti yang sudah dikatakan, segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Makanya untuk menikmati kopi yang enak gitu, bagaimana kita terus bisa menikmati kopi, nikmatilah secukupnya, seperti itu. Oke, tetap positif, berpikir positif untuk hidup lebih positif. See you.